Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang tumbal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hari ini aku dan suamiku akan pindah keluar kota. Kota kecil yang bersebelahan dengan kota Batik. Suamiku yang bekerja sebagai pegawai perhutani harus rela dipindah tugaskan. Sebenarnya pihak kantor sudah menyediakan tempat tinggal untuk kami tinggali saat berada di sana. Namun suamiku memilih untuk tinggal di rumah neneknya yang letaknya cukup jauh dari kantor tempat tinggalnya, meskipun masih satu kota. Apa nanti nggak kejauhan kamu mas berangkat kerjanya? Tanyaku sembari mengemasi baju-bajuku dan anakku. Kalau naik mobil paling setengah jam aja dek, bala suamiku yang masih sibuk dengan gawainya. Rasanya enggan meninggalkan rumah yang sudah lama kami tinggali ini dan harus pindah ke kota yang lebih sepi daripada kota kembang yang aku tinggali sekarang. Setelah berberes dan mengepak semua yang akan kami bawa besok, aku pun memilih untuk menidurkan anakku satu-satunya. Arsa, bobok yuk, besok kan kita mau pergi. Bujuku pada putraku yang masih berusia 4 tahun. Mungkin karena lelah, Arsa pun langsung memelukku dan minta digendong. Sepertinya dia juga sudah mengantuk. Karena seharian bermain ke sana kemari bersama teman yang juga tinggal satu komplek dengan kami. Kami mengendarai mobil sendiri, tidak ada barang yang kami bawa kecuali baju dan peralatan mandi kami. Karena di rumah nenek suamiku pasti sudah banyak perabot. Perjalanan yang kami lalui memakan waktu lumayan lama, hingga kami sampai saat matahari hampir tenggelam. Desa tempat rumah nenek suamiku ternyata adalah desa yang lumayan sepi. Jarak antara rumah lumayan lebar dan masih banyak tanah kosong. Rumah nenekmu yang mana mas? Tanyaku dengan perasaan yang entah kenapa menjadi tidak enak. Sebentar lagi sampai dek. Benar kata suamiku. Mobil kami berhenti tidak lama dari aku bertanya barusan. Di depan kami tampak sebuah rumah dengan nuansa tempo dulu. Terlihat rumah nenek dari suamiku adalah rumah peninggalan Belanda yang punya jendela super besar. Pohon beringin besar juga tampak menjulang tinggi hingga menyentuh genteng rumah itu. Seakan beringin itu melindungi si rumah. Mas Danilah yang menurunkan barang bawaan kami. Karena aku sibuk menggendong Arsa yang kini tertidur. Assalamualaikum nek, panggil suamiku sembari mengetuk pintu rumah. Lumayan lama suamiku mengetuk pintu rumah itu hingga terdengar suara azan maghrib. Apa nenekmu sedang pergi mas? Tanyaku mulai sedikit sebal. Belum juga suamiku membalas pertanyaanku, pintu rumah itu pun terbuka. Menampakkan seraut wajah keriput dan rambut putih yang terlihat acak-acakan. Simbah, Mas Dani langsung memeluk neneknya dengan lembut. Jujur saja dari awal menikah, aku belum pernah bertemu dengan neneknya Mas Dani. Karena sejak dulu beliau itu tidak mau pergi jauh. Aku tidak lupa menyapa nenek yang dipanggil Simbah oleh suamiku itu. Masuk, ajak Simbah dengan suara datar. Kami pun masuk ke dalam rumah yang ternyata terlihat sangat rapi ini. Sepertinya Simbah merawat rumah ini dengan baik meskipun tinggal seorang diri. Aku sempat melihat Mas Dani berbincang sebentar dengan Simbah. Mungkin dia ingin menjelaskan tentang perihal dia pindah kemari. Akhirnya selesai Mas Dani mengobrol dengan Simbah sebentar. Kami masuk ke kamar yang terletak di ruang tengah. Tampak di ruang tengah itu ada sebuah piano tua, tapi masih terlihat terawat. Rumahnya adem kan dek? Tanya suamiku sembari menata baju ke lemari. Sedangkan aku memilih untuk rebahan sebentar.
dengan Arsya yang tengah tidur. Tapi aku ngerasa kok rumah ini serem ya mas, apalagi pohon beringin yang ada di depan. Balasku jujur, itu cuma sugestimu aja, nanti juga betah di sini. Suamiku berkata dengan santai, yang membuatku akhirnya merasa lebih rileks. Mungkin benar, aku hanya parno saja, karena aku baru sampai di sini, jadi pikiranku sedikit kacau. Setelah makan malam yang disiapkan oleh Simbah, kami pun izin untuk masuk kamar dan beristirahat. Arsya sedari tadi tidak mau keluar dari kamar. Katanya di luar ada yang nakal. Entahlah, anakku kadang memang suka aneh-aneh saja. Perjalanan yang kami lalui membuat badan kami terasa pegal. Jadi kami pun cepat terlelap tidur. Dengan Arsya tidur di tengah-tengah kami. Jangan nakal. Aku terbangun saat mendengar suara Arsya. Tampak di sebelahku Arsya sedang duduk, sembari tangannya seperti sedang menyuruh sesuatu untuk pergi. Arsya, kenapa sayang? Tanyaku yang langsung terduduk dan menanyai anakku. Tadi ada tante rambut panjang, ngajak main Arsya mah. Dia narik-narik kaki Arsya. Jawab anakku yang membuatku syok. Tante siapa? Mana? Tanyaku dengan mengedarkan pandanganku ke penjuru kamar. Tadi di sini mah. Arsya menunjuk ke bawah ranjang. Mendadak bulu kuduku merinding, tapi aku memberanikan diri untuk melihat arah bawah ranjang. Perlahan tapi pasti, aku mulai melongokkan kepalaku untuk melihat kolong ranjang yang ternyata kosong. Namun aku begitu terlonjak kaget saat tiba-tiba jendela kamar yang besar terbuka dengan sendirinya, membuat angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Aku segera turun dari ranjang menuju jendela kamar untuk menutupnya. Sebelum menutup, entah kenapa aku justru memperhatikan tanah kosong yang ada di sebelah kamar itu. Terlihat hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerangi tanah kosong itu, membuatnya terlihat benar-benar mengerikan. Aku pun segera menutupnya dan kembali ke ranjang. Terlihat Arsya duduk sembari terus memperhatikanku. Kenapa Arsya? Apa Arsya haus? Tanyaku sembari membelai rambutnya. Mah, tadi di jendela ada Simbah, ungkap Arsya yang membuatku bingung. Perasaan tadi aku tidak melihat siapa-siapa, tapi jujur kini bulu kuduku begitu meremang. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayutiku. Akhirnya karena was-was dan lelah, aku menyuruh Arsya tidur lagi. Aku juga mau melanjutkan tidur. Keesokan paginya pada saat aku dan suamiku selesai bersiap, aku berencana untuk memasak nasi goreng untuk sarapan. Tapi ternyata di meja makan sudah ada banyak makanan. Pasti ini buatan Simbah, ucap suamiku sembari duduk di kursi. Tidak lupa aku juga menyuapi Arsya, tapi Arsya justru tidak mau meskipun aku paksa hingga dia menangis. Cici, Arsya gak mau mah, teriak anakku yang membuatku gusar. Arsya mau apa? Tanya Mas Dani mencoba sabar. Arsya tetap menggeleng dan meminta untuk keluar rumah. Aku pun menuruti permintaan anakku. Aku ajak Arsya berjalan-jalan di sekitar rumah Simbah. Tempat ini memang masih benar-benar asri. Banyak pohon besar dan tanaman yang membuat suasana lingkungan ini terasa sejuk. Ngapunten mbak, tiang pundi nggih? Sebuah suara menyentakku. Di sampingku tampak seorang ibu-ibu parubaya yang tengah menyongsong sebuah nampan besar di kepalanya. Maaf, saya tidak tahu bahasa daerah sini, balasku ramah. Oh, pasti orang baru ya mbak? Tanya ibu di depanku dengan tersenyum. Iya bu, ibu jualan apa? Tanyaku sembari melihat sesuatu yang sedang dibawa oleh ibu-ibu itu. Ini gemblong, mbak mau? Aku tidak tahu makanan sejenis apa yang ditawarkannya, tapi aku ingin mencoba. Mama, Arsya mau. Akhirnya aku membeli 2 porsi gemblong yang bungkusnya terbuat dari daun. Rumah mbak di mana? Tanya ibu itu lagi sembari mengambil uang kembalianku.
Saya tinggal di rumah nenek dari suami, Bu. Itu rumahnya. Balasku sembari menunjuk rumah Simbah. Entah kenapa tiba-tiba ekspresi ibu-ibu penjual gemblong itu berubah. Seketika tanpa pamit, ibu-ibu itu pun berjalan pergi, meninggalkanku yang kebingungan. Mbak, tolong hati-hati. Lebih baik pergi saja dari rumah itu. Rumah itu sintru, Mbak. Ujar penjual gemblong itu sebelum benar-benar pergi. Sintru? Apa maksudnya? Sepanjang jalan ke rumah Simbah, aku terus memikirkan omongan penjual gemblong tadi. Dia bilang rumah itu sintru. Aku tidak tahu apa maksudnya. Gak mau makan di situ. Arsya mengagetkanku yang kini sedang duduk di kursi tamu. Arsya mau makan gemblong di mana? Tanyaku lembut. Di kamar. Arsya gak mau di sini. Jangan di kamar, nanti banyak semutnya. Bujuku sabar, namun Arsya masih tetap merajuk untuk makan di kamar. Akhirnya aku pun menuruti permintaannya daripada dia terus rewel dan mengganggu Simbah. Namun baru aku sadari, sedari pagi aku tidak melihat Simbah. Apa mungkin Simbah sedang beristirahat di kamar karena lelah sudah menyiapkan sarapan untuk kami tadi? Lebih baik nanti aku akan menghampiri kamar Simbah. Aku juga ingin mengobrol dengannya. Setelah menemani Arsya di kamar dan menyuapinya gemblong tadi, aku berniat untuk mulai memasak. Karena tidak mungkin aku akan merepotkan Simbah terus. Namun sebelum ke dapur, aku menghampiri kamar Simbah. Tapi ternyata kamar Simbah pintunya tertutup rapat. Aku mengetuk pintu kamar Simbah beberapa kali, tapi tidak juga dibukanya. Akhirnya karena khawatir, aku pun perlahan mencoba membuka kamar Simbah. Kubuka pintu itu. Ternyata pintu kamar Simbah tidak dikunci. Dengan hati-hati aku pun melongok ke dalam. Terlihat ranjang tua Simbah yang ditutupi oleh kelambu. Wajah Simbah tidak terlalu terlihat, hanya kakinya yang aku lihat. Syukurlah, sepertinya Simbah sedang istirahat. Aku pun kembali menutup pintu kamar Simbah dan berjalan ke dapur. Dapurnya terlihat sangat rapi. Sepertinya memang Simbah adalah orang yang telaten. Tapi mungkin karena orang sepuh, jadi di rumah ini tidak ada barang elektronik semacam kulkas. Bahkan di rumah ini tidak terdapat TV. Namun di dapur tidak ada bahan makanan yang bisa aku masak. Tapi aku juga tidak tahu di mana pasar atau penjual sayuran terdekat. Sepertinya aku harus bertanya pada Simbah. Aku pun berbalik untuk menuju kamar Simbah lagi. Pada saat aku berjalan di ujung lorong pemisah antara dapur dan ruang makan, tiba-tiba sebuah suara mengagetkanku. Pergi. Aku begitu kaget, hingga aku putar tubuhku untuk melihat siapa pemilik suara itu. Tapi sepanjang mataku menatap, tidak ada satupun seseorang yang terlihat. Tubuhku jadi gemetar, bulu kuduku meremang, tapi aku ingat Arsya di kamar sendirian. Aku tidak mau sesuatu terjadi padanya. Dengan berlari aku sampai di kamar, tapi tidak kutemukan Arsya di sana. Jantungku sudah berdegup kencang karena takut dan panik. Aku coba mencari di ruang tamu dan beranda rumah, tapi tidak aku temukan Arsya. Arsya, di mana kamu, Nak? Panggilku histeris. Tidak ada jawaban dari anakku. Aku coba lari ke dalam rumah lagi. Kini tujuanku adalah kamar mandi. Semoga Arsya ada di sana. Ternyata di dalam kamar mandi pun tidak ada Arsya. Membuatku bertambah panik. Lebih baik aku menghubungi suamiku. Tapi pada saat aku akan menghubungi Mas Dani, aku mendengar suara tawa Arsya. Suara itu berasal dari arah belakang rumah. Lalu dengan cepat aku pun menghampiri asal suara tersebut. Terlihat di sana Arsya sedang naik sebuah ayunan yang sudah tampak usang. Dia tertawa seakan ada yang sedang mengajaknya bermain. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Arsya! Aku berlari menyongsong anakku yang terlihat sangat senang. Aku gendong Arsya dan membawanya kembali ke dalam rumah dengan perasaan was-was. Dadah! Arsya berbicara sembari tangannya melambai-lambai.
Perasaanku bertambah tidak enak. Ku percepat langkahku menuju kamar. Aku terus menghubungi Mas Dani. Setelah sampai di kamar, aku mendudukkan anakku di tempat tidur. "Arsya tadi lagi main sama siapa, Nak?" Tanyaku penasaran. "Sama Simba, Mah." Balasnya polos. "Simba? Tidak mungkin. Aku tadi baru saja melihat Simba tidur di dalam kamarnya." "Arsya, jangan bohong." Aku tetap mencoba mencari tahu kejanggalan ini. "Arsya nggak bohong. Tadi Simba ke kamar ngajak main." Apa mungkin saat aku sedang berada di dapur, Simba bangun dan membawa Arsya ke belakang? Tapi bagaimana mereka melewatiku tanpa aku melihatnya? Jelas-jelas jika ingin ke arah belakang rumah harus melewati dapur. Tapi mungkin ada jalan pintas lainnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya sedang kecapean. Suara di lorong dapur tadi juga mungkin suara Simba yang sedang bermain dengan Arsya. Akan tetapi aku sangat yakin di halaman belakang tadi tidak ada siapapun, hanya ada Arsya. Mas Dani pulang dengan membawa beberapa makanan. "Ini buat makan malam, Dek," ucap Mas Dani sebelum berlalu ke kamar mandi dan membersihkan diri. Sedangkan aku bersiap menyiapkan makanan yang sudah dibeli suamiku. Terlihat di meja makan sudah ada beberapa makanan. Mungkin Simba yang buat tadi pada saat aku dan Arsya sedang tidur siang. Aku sajikan makanan yang dibelikan Mas Dani di meja makan juga bersama masakan buatan Simba. Sembari menunggu Mas Dani selesai mandi, aku kembali ke kamar untuk mengajak Arsya makan juga. Karena sedari pagi anakku hanya makan gemblong dan minum susu. "Arsya, harus makan ya. Papa beli makan buat Arsya," ucapku yang langsung mendapat pelukan dari Arsya. Aku pun kembali ke meja makan. Sedangkan Arsya memilih untuk menunggu papanya yang menggendongnya ke meja makan. Ternyata Mas Dani sudah ada di meja makan. "Mas, sudah selesai mandinya." Namun Mas Dani hanya bergeming. Tatapannya lurus ke arah makanan yang ada di meja makan. Seperti dia sangat kelaparan. "Kamu kayaknya lapar banget ya?" Tapi Mas Dani tetap saja terdiam. "Dek, kamu ngobrol sama siapa?" Suara Mas Dani terdengar dari arah belakangku, membuat refleks menengok ke belakang. Di belakangku Mas Dani yang masih memakai handuk setengah badan menatapku dengan heran. Sedangkan aku bertambah bingung dan takut. Kubalikkan lagi tubuhku menghadap sosok Mas Dani yang tadi aku lihat duduk di kursi. Tapi kini yang kulihat hanyalah kursi yang kosong. "Kamu kenapa sih?" Mas Dani terus saja bertanya. "Mas, barusan aku lihat kamu sedang duduk di sini, Mas." Balasku sembari menunjuk kursi di depanku. "Ngarang kamu, Dek. Aku baru aja keluar dari kamar mandi kok." Setelah mengatakan itu, Mas Dani pun beranjak menuju kamar, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan gamang. Aku jelas-jelas melihat Mas Dani duduk di kursi itu. Tidak mungkin aku hanya berhalusinasi. Entah kenapa baru sehari aku tinggal di sini, tapi aku sudah merasakan hal-hal ganjil. Setelah menyiapkan makan malam, aku mencoba memanggil Simba untuk bergabung bersama kami. Kali ini Simba langsung keluar dari kamarnya saat aku ketuk pintunya. Meskipun Simba terlihat sangat dingin padaku. Pada saat aku kembali ke meja makan, terlihat Mas Dani yang sedang berdiri sembari menggendong Arsya. "Kok nggak duduk, Mas?" "Dek, ini makanan yang tadi aku bawakan," tanya Mas Dani sembari melihat makanan yang sudah aku sajikan di meja makan. "Iya, Mas. Kok udah basi begini, Dek?" "Benar," kata Mas Dani. "Makanan yang tadi dibelinya nampak basi. Padahal tadi saat aku menyiapkannya, makanan itu masih hangat dan tidak basi. Aneh." "Kok bisa ya, Mas?" tanyaku bingung. "Makan seadanya." Tiba-tiba Simba nyeletuk. Akhirnya Mas Dani duduk juga sembari memangku Arsya. Tapi tiba-tiba Arsya menangis histeris. "Pergi sana!"
Teriaknya sembari menatap Simbah. "Arsya, kenapa sayang?" tanyaku dan Mas Dani panik. "Takut, Arsya takut." Kini Arsya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku pun langsung menggendong Arsya dan mencoba menenangkannya. Namun Arsya tak kunjung tenang. Akhirnya aku membawanya ke kamar. Di kamar Arsya baru bisa diam. "Arsya, kamu kenapa nak?" tanyaku lembut. "Mah, Arsya mau pulang," balasnya polos. "Tapi kenapa nak?" "Arsya takut, mereka jahat mah," jawab Arsya. Membuatku percaya satu hal, di rumah ini bukan hanya kami. Malam ini setelah menidurkan Arsya, aku bercerita hal ganjil yang aku alami tadi pada Mas Dani. Tapi Mas Dani tampak tidak percaya. "Itu cuma perasaan kamu aja, Dek," ucap Mas Dani santai. "Mas, apa yang aku bicarakan itu bukan ngada-ngada, Mas. Aku benar-benar ngalaminya." Habis sudah kesabaranku pada ketidakpercayaan Mas Dani. Kini Mas Dani melihatku begitu intens. Mungkin dia kaget karena untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku berkata kasar di hadapannya. "Kita bicarakan besok saja, aku capek." Mas Dani berkata dengan nada kecewa sembari tidur membelakangiku. Harusnya aku yang kecewa padanya. Kenapa dia sama sekali tidak mempercayaiku? Apa aku terdengar tidak waras karena cerita tentang hal gaib padanya yang begitu rasional? Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Rasanya badanku terasa lelah karena satu hari ini aku mengalami hal-hal yang di luar nalarku sendiri. Suara piano yang diiringi dengan suara seseorang yang sedang menyanyi membuatku terbangun dari mimpiku. Siapa yang tengah malam begini bermain piano? Lalu karena rasa penasaran, aku pun turun dari ranjang dan mulai berjalan keluar. Sesaat aku menatap Mas Dani, tampaknya dia tidur terlalu lelap hingga tidak mendengar dentingan piano. Perlahan aku keluar dari kamar, menuju asal suara piano itu. Ternyata setelah aku sampai di ruang tengah yang terdapat piano, terlihat Simbah yang sekarang membelakangiku tengah memainkan piano miliknya, itu sembari bernyanyi. Suara Simbah begitu merdu. Namun pada saat aku sedang menikmati alunan suaranya, tiba-tiba Simbah menghentikan permainan pianonya. Lalu aku pun melihat kepala Simbah dengan perlahan memutar. Badannya tampak tak bergerak, hanya kepalanya saja. Hingga terlihat Simbah kini menatapku dengan kepala yang memutar 180 derajat. Aku yang sangat terkejut hanya bisa diam di tempat. Wajah Simbah yang mengkerut tampak menyeringai. Lidahnya menjulur keluar, tampak sangat panjang dan meneteskan darah berwarna hitam pekat dan berbau busuk hingga membuat perutku mual. Matanya pun sama, berwarna hitam. Kini tampak Simbah berdiri, tapi masih dengan posisi tubuhnya membelakangiku, tapi kepalanya menghadap ke arahku. "Nina," panggilnya dengan suara yang begitu mengerikan. Aku sangat ketakutan hingga rasanya seluruh badanku menggigil. Ingin aku berteriak memanggil Mas Dani, tapi mulutku bahkan tidak sanggup mengeluarkan suara. Simbah perlahan berjalan ke arahku dengan berjalan mundur. Namun wajahnya terus saja menatapku, membuat kakiku lemas. Kenapa bisa seseorang yang normal melakukan hal seperti itu? "Kamu harus ikut aku, Nina," ujarnya sembari terus berjalan perlahan ke arahku. Pada saat aku sedang menggigil ketakutan, seseorang menyentuh pundakku. Pasti itu Mas Dani. Aku pun dengan cepat berbalik ke belakang untuk memeluk suamiku. Namun yang aku lihat bukanlah Mas Dani suamiku yang biasanya, melainkan Mas Dani dengan wajah yang tanpa kulit hingga menampakkan daging merah yang dikerubungi belatung. "Nina sayang." Sosok mirip Mas Dani itu memanggilku mesra. Tangannya mencoba merengkuhku. Sedangkan sosok Simbah sudah sangat dekat denganku.
aku hanya bisa memundurkan langkahku perlahan. Air mataku sudah hampir jatuh karena rasa takut yang teramat sangat. Lalu tanpa sengaja, aku menyenggol pinggir lemari nakas hingga aku terjungkal ke belakang. Sosok mirip Mas Dani tampak menyeringai. Sekarang tangannya sudah hampir merengkuhku. Aku hanya bisa berteriak dan mencoba meronta. "Jangan!" "Hai, kamu kenapa, Dek?" Suara yang mirip Mas Dani terdengar panik. Aku terus saja memberontak hingga aku merasakan seseorang memegangi kedua tanganku. Pada saat aku melihat, ternyata di depanku Mas Dani yang normal sudah terduduk di lantai. Tapi tetap saja aku belum percaya bahwa di depanku kini adalah suamiku. "Lepaskan!" bentakku dengan suara bergetar. "Kamu kenapa sih?" Sosok di depanku tampak marah. Kini aku sadari yang ada di depanku memanglah suamiku. Aku pun langsung memeluknya. "Mas, aku takut, Mas," ucapku terbata-bata. "Kamu kenapa? Kelihatan ketakutan begini?" tanya suamiku sembari mengelus rambutku lembut. Aku bergeming. Bayangan sosok mengerikan yang mirip Simba dan suamiku membuatku takut. Lalu Mas Dani membopongku ke dalam kamar lagi. Diambilkannya air putih untukku yang langsung aku habiskan. "Mas, aku rasa ada yang disembunyikan oleh Simba dari kita, Mas," ucapku setelah merasa lumayan tenang. "Maksudmu?" "Simba setahun belakangan ini tidak mau dijenguk oleh kamu dan adik-adikmu, bukan?" "Ya karena Simba tidak tega melihat cucunya harus jauh-jauh pergi menjenguknya," balas suamiku. "Tapi dari dulu Simba justru merasa senang jika dikunjungi, bukan? Meskipun aku tidak pernah ikut ke sini sebelumnya. Tapi aku merasa ada yang ganjil dari sosok Simba, Mas." Aku mencoba berkata apa yang aku rasakan. "Nin, sebelumnya aku minta maaf jika Simba bersikap dingin padamu. Tapi tolong, mengertilah. Simba sudah tua." Mas Dani berkata dengan nada yang kecewa. "Sudahlah, lebih baik kamu istirahat saja. Pasti kamu kelelahan." Setelah mengatakan itu, Mas Dani tidur membelakangiku. Sepertinya dia marah padaku karena mencurigai Simba. Keesokan paginya aku terbangun dengan lingkar hitam di bawah mataku karena semalaman aku tidak bisa tertidur. Kulihat Mas Dani sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Mungkin dia masih marah padaku. Lalu dengan langkah gontai, aku beranjak menuju ke kamar mandi. Untuk ke kamar mandi, aku harus melewati ruang tengah yang terdapat piano. Melihat piano itu membuatku bergidik mengingat kejadian semalam. Tapi aku berusaha untuk mengenyahkan kejadian malam tadi. Setelah mandi aku pun keluar. Namun pada saat aku tidak sengaja melihat meja makan, meja yang tadinya kosong itu kini penuh dengan makanan. Apa yang memasak semua itu Simba? Tapi kapan? Aku merasa tidak terlalu lama mandi. Sudahlah, percuma aku memikirkan hal seperti itu. Lagi pula suamiku sendiri saja tidak mempercayaiku. "Ma, Arsya mau susu," rengek anakku yang baru bangun tidur. Aku baru teringat jika susu formula Arsya sudah habis. Semalam aku lupa bilang pada Mas Dani untuk membelikannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membeli sendiri susu formulanya Arsya tanpa diantar Mas Dani. Namun pada saat aku mengajak Arsya, dia menolak untuk ikut bersama aku. "Arsya mau nemenin Simba biar Simba nggak sendirian," ucap Arsya keras kepala. Aku pun dengan berat hati meninggalkan anakku bersama Simba. Sebelum keluar rumah, aku menghampiri kamar Simba dulu. "Mbah, Nina keluar dulu mau beli susunya Arsya. Titip Arsya ya, Mbah," ucapku di depan pintu kamar Simba. Simba hanya mengeram. Ternyata minimarket terdekat jaraknya lumayan jauh, membuatku harus naik ojek yang kebetulan pangkalannya tidak terlalu jauh dari rumah Simba. "Mas, minimarket yang paling dekat di mana ya?" tanyaku ramah pada tukang ojek yang memakai jaket warna merah. "Yo ado to Mbak, kudu metu saking desa sik,"
Balas tukang ojek itu dengan memakai bahasa daerah yang kurang ku mengerti. Maaf mas, saya nggak paham bahasa daerah sini. Walah, maaf ya mbak, saya pikir mbaknya paham. Ujar tukang ojek dengan wajah tidak enak. Aku pun hanya senyum memaklumi. Akhirnya aku menaiki ojeknya untuk menuju minimarket terdekat. Mbaknya baru pindah? Tanya tukang ojek di depanku sembari tetap menyetir. Iya mas, saya dan suami baru pindah beberapa hari. Oh begitu, di sini beli rumah atau gimana mbak? Tanya tukang ojek itu rupanya sedikit kepo. Enggak, saya ikut di rumah simbahnya suami. Jawabku mulai malas menanggapi. Nama simbahnya siapa kalau boleh tahu mbak? Simbah Daminah. Balasku singkat karena tidak ingin mengobrol lebih jauh. Oh, berani ya mbak tinggal di rumah sintru begitu? Lagi-lagi aku mendengar kata sintru. Sintru itu artinya apa ya mas? Tanyaku tanpa bisa menyembunyikan rasa penasaranku. Sintru itu artinya sunyi mbak, sunyi yang wingit atau angker. Balas si tukang ojek dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya. Kok bisa sintru? Jelas-jelas di rumah itu ada Simbah. Simbah? Maksud mbak Simbah Daminah? Iya. Aku menjawabnya malas. Tiba-tiba motor yang aku naiki berhenti mendadak, membuat aku terlempar ke depan dan menabrak punggung si tukang ojek. Astagfirullahaladzim mbak, Simbah Daminah sudah meninggal setahun lalu mbak. Aku menyuruh tukang ojek yang aku tumpangi untuk berbalik arah ke rumah Simbah. Sungguh aku begitu kaget mendengar penjelasan si tukang ojek. Simbah sudah meninggal, tapi bagaimana bisa Mas Dani dan keluarganya tidak tahu? Aku harus memberitahu Mas Dani, tapi sebelum itu aku harus cepat pulang ke rumah. Arsya, aku tinggal sendirian bersama sosok yang menyerupai Simbah. Mas, ngebut mas, pintaku tanpa basa-basi. Tukang ojek di depanku pun melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah hampir 15 menit, kami sampai juga di depan rumah Simbah. Saat melihat rumah Simbah, aku begitu terkejut. Rumah yang aku tinggali selama beberapa hari itu kini tampak sangat berbeda. Baru saja sebelum pergi, aku masih melihat rumah ini bersih dan tampak terawat. Namun sekarang yang aku lihat adalah sebuah rumah yang tampak sangat kotor. Akar beringin menjalar di sekitar rumah dan daun kering memenuhi halaman di depannya. Meskipun banyak pertanyaan yang berkelebat dalam pikiranku, namun aku lebih mengutamakan Arsya. Di mana anakku sekarang? Mbak, jangan masuk sendirian mbak, bahaya. Aku berlari menuju rumah Simbah. Tak kupedulikan peringatan si tukang ojek. Karena yang aku pikirkan dan kukhawatirkan sekarang adalah anakku, Arsya. Pada saat aku membuka pintu utama yang ternyata tidak terkunci, aku semakin terkejut. Kondisi di dalam rumah lebih memprihatinkan. Debu dan sarang laba-laba terlihat di mana-mana. Belum lagi suasana yang remang-remang karena seluruh jendela tertutup rapat. Namun aku mencoba untuk tidak mempedulikan keadaan rumah Simbah ini. Perlahan aku pun melangkah masuk. Arsya? Aku mencoba memanggil anakku, berharap dia menjawab panggilanku. Tapi nyatanya beberapa kali aku memanggil, Arsya tetap saja tidak menjawabnya. Rasanya begitu sesak, air mata yang sedari aku tahan akhirnya menetes juga karena rasa takut dan panik. Aku juga merasa menyesal telah meninggalkan Arsya sendirian. Aku mulai melangkah menuju kamar tempat aku tidur selama beberapa hari di sini. Namun Arsya juga tidak ada di sana. Aku hanya melihat kamar yang aku tempati begitu bersih, berbeda dengan keadaan di sudut lain rumah ini. Aku terus memanggil nama Arsya. Namun tetap saja tak aku dapatkan jawaban. Hampir seluruh ruangan rumah ini aku jelajahi, tapi Arsya tak kunjung aku temukan. Lalu aku pun menghubungi Mas Dani, tapi panggilanku tidak dihiraukannya. Akhirnya aku hanya mengirimi dia pesan tentang hilangnya Arsya. Aku berharap Mas Dani lekas membaca pesanku.
Setelah mengirimi pesan pada Mas Dani, aku kembali mencari Arsyah ke halaman belakang rumah Simbah. Tapi pada saat aku melewati meja makan, aku melihat sesuatu yang menjijikkan tersaji di atas meja makan. Kumpulan belatung yang masih mengeliat hidup seperti sengaja disajikan dalam piring. Apakah selama ini yang aku makan dan Mas Dani makan adalah belatung? Refleks perutku menjadi sangat mual membayangkan makanan yang selama ini aku makan. Sesamanya di halaman belakang, suasana tampak sunyi. Tapi ayunan usang itu bergerak seperti ada yang sedang menaiki. Bunyi yang harusnya terdengar biasa, kini tampak begitu membuatku bergidik. Tiba-tiba pada saat aku sedang memperhatikan ayunan usang itu, terdengar suara seperti benda jatuh dari dalam rumah. Aku pun berlari ke dalam, berharap itu adalah Arsyah. Namun saat aku sampai di dalam, kondisinya sama saja. Hanya kesunyian yang aku temukan. Terdengar suara dari arah kamar Simbah, membuat jantungku semakin tidak karuan. Tapi kekhawatiranku terhadap Arsyah mengalahkan rasa takutku. Perlahan aku pun membuka pintu kamar Simbah. Setelah terbuka, aku pun masuk. Kamar itu tampak kosong, tidak ada satupun barang kecuali sebuah kaca besar yang menempel di dinding. Akan tetapi di sudut ruangan, aku melihat sesuatu berwarna putih kusam tergeletak di lantai yang dipenuhi debu. Karena rasa penasaran, aku pun dengan hati-hati mendekatinya. Mungkin itu adalah sebuah benda yang ditutupi kain putih. Namun pada saat aku mulai dekat dengan benda itu tiba-tiba bergerak, membuatku terlonjak kaget. Lebih baik aku beranjak dari kamar itu, karena jujur saja, suasana kamar ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Belum lagi aku mulai beranjak, benda yang tadi tampak bergerak itu tiba-tiba terduduk. Baru aku sadari itu bukanlah sebuah benda, tapi sosok pocong yang kini sedang terduduk menyamping. Kakiku benar-benar gemetar, apalagi pada saat pocong itu mulai menengok ke arahku. Wajahnya tertutup kapas yang dipenuhi darah, membuat jantungku rasanya ingin loncat keluar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Sedangkan pocong itu mulai bangun dan menghadapku. Geraman pocong itu begitu mengerikan. Kapas di wajahnya yang berlumuran darah juga tampak begitu menyeramkan. Perlahan aku pun mundur ke belakang karena pocong itu terus saja melayang mendekatiku. Akan tetapi langkahku yang gontai tidak bisa membantuku untuk kabur. Hingga pocong itu kini tampak berdiri tepat di depanku. Tubuhku gemetar hebat tak kalah wajah pocong itu semakin dekat dengan wajahku. Sebelum wajahku benar-benar menempel pada wajah pocong yang berbau anyir itu, akhirnya aku bisa berbalik dan mulai berlari keluar. Aku berlari ke arah kamarku, berharap sosok pocong itu tidak mengikutiku. Namun pada saat aku sedang berlari, aku dikejutkan oleh anak-anak kecil yang sedang bermain di ruang tengah. Tentu saja aku terkejut. Bagaimana caranya mereka masuk? Apa mereka tidak takut? Perlahan aku mendekati mereka yang membelakangiku. Dek, aku memanggil mereka yang kini tampak terdiam. Namun mereka tetap saja bergeming, membuatku merasa jengah. Kalian sedang apa di sini? Tanyaku lagi sembari menengok ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tadi tidak mengikutiku. Betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi mereka. Matanya hitam, pekat, tubuhnya begitu pucat, dan kakinya tampak dirantai satu sama lain. Tante, mau ikut kami? Salah satu dari mereka menawariku, dan disambut dengan gelak tawa yang lainnya. Tawa anak kecil, tapi terdengar begitu mengerikan. Aku pun kembali berlari. Tujuanku kali ini adalah pintu utama. Lebih baik aku mencari Arsyah dengan Mas Dani. Namun pada saat aku sudah dekat dengan pintu utama,
Tiba-tiba pintu itu menutup sendiri dengan kerasnya. Aku mencoba untuk membukanya, namun usahaku sia-sia. Aku juga menggedor-gedor pintu ini agar seseorang bisa tahu aku ada di sini. Tolong! Usahaku sepertinya tidak berhasil, karena sepertinya tidak ada yang lewat di depan rumah ini. Mati! 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 Terdengar lagi suara anak-anak kecil yang aku temui di ruang tengah. Aku tahu mereka bukanlah manusia, dan itu membuatku takut setengah mati. Siapa kalian? Aku bertanya tanpa menengok ke arah mereka. Karena jika aku melihat mereka lagi, mungkin aku akan pingsan. Kami tumbal. Jawab mereka membuatku bertambah tidak mengerti. Tumbal? Tumbal untuk siapa? Namun pikiranku langsung tertuju pada Arsya. Apa anakku akan dijadikan salah satu dari mereka? Pikiran itu membuatku marah. Jika itu memang benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghadapi siapapun yang berusaha mencelakai putraku. Jantungku yang sedari tadi sudah berdetak lebih kencang, kini terasa seperti hampir meloncat keluar saat aku mendengar ucapan sosok 3 anak di belakangku. Apa mereka mati karena jadi tumbal? Lalu Arsya, apakah dia juga akan jadi seperti mereka? Aku yang merasa seperti hampir mati karena ketakutan, mencoba memberanikan diri untuk berbalik menghadapi sosok-sosok mengerikan yang menghantuiku. Namun pada saat aku sudah berbalik, hanya keheningan dan kekosongan yang aku temukan. Sosok 3 anak kecil tadi sudah tidak ada. Aku keluar dari rumah Simbah dengan perasaan gamang. Mas Dani yang sedari tadi aku hubungi juga tidak meresponku. Sebenarnya di mana dia? Di saat aku dan Arsya membutuhkannya, dia justru tidak peduli. Pada saat aku sedang berjalan keluar dari rumah Simbah, tiba-tiba aku seperti mendengar suara Arsya memanggil namaku. Mama! Suara Arsya berasal dari arah belakang rumah Simbah. Meskipun aku sedikit ragu, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Simbah lagi. Arsya, kamu di mana, Nak? Tidak ada jawaban. Membuatku bertambah panik. Akhirnya aku memutuskan untuk lari ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan Arsya. Akan tetapi aku sangat terkejut saat melihat di pohon sebelah ayunan usang itu, sosok Simbah tergantung, terbalik dengan posisi kepala di bawah dan kaki di bagian atas. Lalu dengan cepat aku berlari ke arah Simbah untuk menolongnya. Meskipun menurut tukang ojek Simbah sudah meninggal, tapi tetap saja aku merasa semuanya masih belum masuk akal. Jangan ke sini, cepat lari, perintah Simbah dengan suara serak. Namun aku tidak peduli dengan larangan Simbah. Tidak mungkin aku meninggalkan Simbah dalam keadaan seperti itu. Sebelum aku sampai ke tempat Simbah berada, kakiku tersandung sesuatu, hingga aku terjungkal ke depan dan jatuh terjerembab. Badanku terasa sakit dan baru aku sadari ternyata aku tersandung sebuah batu nisan. Batu nisan yang bertuliskan nama Daminah, nama Simbah. Rasa kaget dan takut kembali menyeruak dalam hatiku karena omongan tukang ojek tadi sepertinya adalah sebuah kebenaran. Perlahan aku kembali menatap sosok Simbah yang tergantung di pohon yang ada di depanku. Namun kini tak ada lagi sosok Simbah yang tadi aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dengan badan berbulu hitam dan permata merah. Terlihat taring di mulutnya membuatku kembali menggigil ketakutan. Di saat aku sedang merasa ketakutan, tiba-tiba suara yang mirip suara Simbah menyuruhku untuk lari. Lalu dengan sisa kekuatan yang aku punya, aku pun bangun dan mulai berbalik dan berlari. Terdengar suara tawa mengerikan di belakangku, seakan sedang mengejekku yang sedang sangat ketakutan. Kenapa aku begitu bodoh untuk masuk lagi ke rumah ini? Tanpa melihat ke belakang,
aku terus berlari. Tapi entah kenapa, meskipun aku sudah berlari lumayan lama, aku tetap berputar-putar di dalam rumah Simbah. Aku tidak bisa menemukan pintu utama untuk keluar, meskipun rasanya aku sudah sangat kelelahan. Akhirnya aku memilih untuk beristirahat dan duduk di depan pintu kamarku. Tapi pada saat aku sedang menyenderkan punggungku ke pintu, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka dan membuatku jatuh terlentang ke belakang. Belum juga aku berusaha untuk bangun, ini terlihat sosok pocong dengan wajah yang mengerikan menindih tubuhku. Seketika aku berteriak histeris melihat pemandangan di depanku. Terlihat pocong itu membuka mulutnya yang tidak tertutup kapas. Bau busuk dan anyir begitu menyengat. Aku pun mencoba menutup mataku, tapi mataku tak kunjung terpejam. Aku hanya bisa berteriak frustasi karena rasa takut. Pada saat mulutku terbuka karena berteriak, lendir berwarna kemerahan dari mulut pocong di atasku menetes ke dalam mulutku, membuatku tersedak dan hampir muntah. Namun tiba-tiba setelah terbatuk-batuk hebat, tubuhku terasa ringan. Ternyata sekarang pocong itu sudah tidak ada di atas tubuhku lagi. Akan tetapi aku bertambah heran saat melihat sekelilingku. Aku bukan lagi di rumah Simbah, tapi aku berada di rumah ibu mertuaku. Aku mencoba bangun dan berdiri, melihat lebih seksama yang ada di sekitarku. Ternyata benar, aku sedang berada di rumah mertuaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku sudah berpindah tempat? Pada saat aku sedang kebingungan, sayup-sayup terdengar suara ibu mertuaku sedang berbincang. Aku pun menghampiri arah suara ibu mertuaku yang ada di ruang sebelah. Di sana terlihat ibu mertuaku sedang berbincang dengan wajah serius. Di depannya duduk Mbak Dian, kakak iparku, dan juga Silvi, adik iparku. Mama serius untuk menumbalkan Arsya. Pertanyaan Mbak Dian membuatku terperangah. Arsya cucu laki-laki Mama, satu-satunya. Apa Mama akan menumbalkannya? Sekarang giliran Silvi yang bertanya pada ibu mertuaku. Sebelum ibu mertuaku menjawab, aku mendekat ke arah mereka. Aku akan meminta penjelasan mereka tentang Arsya yang akan dijadikan tumbal dan bertanya di mana keberadaan anakku sekarang. Mama, aku memanggil ibu mertuaku dengan nada tinggi karena gejolak emosiku. Tapi ibu mertuaku seakan tidak mendengar panggilanku. Kalian tidak perlu khawatir, bukan Arsya yang akan Mama tumbalkan, tapi Nina. Kata-kata ibu mertuaku membuatku menganga. Aku tidak menyangka ibu mertuaku yang tampak penuh kasih ternyata punya pikiran sejahat itu. Aku juga benar-benar terkejut mengetahui keluarga Mas Dani melakukan pesugihan hingga harus menyediakan tumbal. Demi apapun, aku tidak akan rela dijadikan tumbal. Sudah beberapa kali aku memanggil ibu mertuaku, tapi beliau tidak menjawabnya. Seakan aku sedang tidak berada di sana bersamanya. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar mengagetkanku. Aku kaget, refleks menutup wajahku. Pada saat aku kembali membuka kedua tangan yang menutupi wajahku, terlihat tembok usang yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Ya, aku kembali ke rumah Simbah lagi. Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Bagaimana bisa aku berpindah tempat secepat itu? Apa aku hanya sedang berhalusinasi? Pada saat aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan suara yang memanggil namaku, suara Mas Dani. Nina, buka pintunya. Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya. Tapi sekeras apapun aku mencoba, pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. Mas, aku di dalam Mas, tolong keluarkan aku Mas. Isaku memanggil Mas Dani. Namun sepertinya Mas Dani tidak mendengar panggilanku.
Pak, lebih baik kita manggil Kiai Mahmud untuk membantu Bapak menemukan istri Bapak. Terdengar suara orang lain yang sepertinya datang bersama Mas Dani. Mas Dani, jangan pergi Mas, jangan tinggalkan aku sendirian Mas. Aku mencoba memanggil-manggil suamiku dengan suara sekeras yang aku bisa. Namun usahaku sia-sia. Aku masih terperangkap di dalam rumah Simbah. Rumah yang dijadikan perangkap oleh ibu mertuaku dan iparku untuk menjebakku. Takut, itu yang sekarang sedang aku rasakan. Setelah seharian melewati teror dari mereka yang sebelumnya tidak aku percayai keberadaannya. Sedangkan Mas Dani tak kunjung datang. Sudah lumayan lama aku menunggu dia di depan pintu rumah Simbah, meringkuk sendirian, berharap ada sesuatu yang akan membebaskanku. Saat aku sedang berusaha untuk tidak panik, dari arah dapur terdengar suara mengeram seperti tadi. Mendengar itu, aku memilih untuk menutup mataku agar aku tidak melihat sosok-sosok yang mengerikan lagi. Namun tiba-tiba tepat di sebelahku terdengar suara tawa mengerikan. Pada saat aku menengok ke samping, ternyata tepat di sebelahku telah duduk sosok yang tadi aku lihat di halaman belakang. Tubuhku bergetar hebat dan hanya terpaku di tempatku. Sedangkan kini sosok itu mulai menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah. Lidahnya yang panjang perlahan mulai menyentuh wajahku. Aku hanya mampu membelalakan mataku karena sentuhan lidahnya di wajahku. Tanpa sadar, lidah berbau busuk itu sudah membelit tubuhku kencang, hingga aku hampir sulit bernafas. Tapi pandanganku tetap saja terpaku pada sosok mengerikan di depanku. Tubuhnya yang berbulu hitam, mata merahnya yang menyala dan taring panjang. Belum lagi lidahnya yang sangat panjang hingga bisa membelit tubuhku. Makhluk apakah yang ada di depanku yang sedang berusaha menyakitiku ini? Aku pikir aku akan mati kehabisan nafas karena ulah sosok mengerikan di depanku ini. Akan tetapi tiba-tiba pintu rumah Simbah terbuka, membuat sosok di depanku melepaskan lilitan lidahnya. Lalu dia pun menghilang dalam kegelapan di belakang. Sedangkan aku mulai terbatuk-batuk hebat. Nina, Nin! Aku mendengar suara Mas Dani dan melihatnya menghampiriku. Setelah Mas Dani sampai di depanku yang sedang terduduk lemas, aku pun langsung memeluknya erat. Aku takut Mas, aku takut Mas. Maafkan aku Nin, aku tidak bisa menjagamu, balas Mas Dani sembari mengelus pundakku lembut. Maaf menyela, tapi sebaiknya kita bawa istrinya Mas Dani keluar dulu dari sini. Tampak seseorang pria dengan memakai baju putih dan sorban di kepalanya, memperingatkan Mas Dani. Baru aku sadari Mas Dani tidak menjemputku sendirian. Dia ditemani oleh 2 orang laki-laki yang salah satunya aku kenali sebagai tukang ojek yang tadi pagi aku naiki. Aku dipapa oleh Mas Dani yang masih memakai baju kerjanya untuk keluar dari rumah Simbah. Arsya di mana Mas? Di mana dia Mas? Arsya sama Mama Nin, kamu jangan khawatir. Sesaat aku berhenti tepat di depan pintu rumah Simbah. Kenapa kamu titipkan Arsya pada ibumu Mas? Memangnya kenapa? Tanya Mas Dani dengan wajah heran. Ibumu melakukan pesugihan Mas, dan dia menjadikan aku tumbalnya sekarang, ucapku dengan nada tinggi. Aku bisa melihat air muka Mas Dani yang kaget. Begitu juga 2 orang yang ada di samping Mas Dani. Jadi itu alasan rumah ini tidak pernah lagi ditinggali, meskipun kondisinya masih sangat layak. Laki-laki bersorban itu menanggapi kata-kataku. Tapi tidak mungkin Mama melakukan hal seperti itu Nin, singkat Mas Dani. Simbah juga korban Mas. Yang tinggal bersama kita selama ini bukanlah Simbahmu, tapi sosok mengerikan yang menyerupai Simbah Mas. Aku tahu Simbah meninggal tidak wajar, bukan menjadi tumbal sepertiku, tapi karena dibunuh oleh ibunya Mas Dani, menantunya sendiri, karena Simbah berusaha menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh menantunya itu.
Tadi saat aku di halaman belakang, sosok Simbah yang sebenarnya telah menemuiku. Simbah dengan kondisi normal tanpa wajah dan suara yang mengerikan. Entah kenapa, mengingat Simbah aku jadi ingin menangis. Karena beliau harus menerima kematian yang tidak adil dari menantunya sendiri. Aku berusaha meyakinkan suamiku, meskipun aku lihat keraguan-raguan di matanya. Kamu harus mempercayaiku, Mas. Aku tidak berbohong padamu, Mas. Ucapku sembari masih berpegangan pada tangan Mas Dani. Akan tetapi, Mas Dani hanya bergeming. Mungkin dia tidak percaya pada aku. Lebih baik kita pergi dulu dari sini, ucap Mas Dani tanpa melihatku. Namun belum juga aku melangkah, tiba-tiba tubuhku terasa ditarik ke belakang. Aku yang kaget berusaha berpegangan pada Mas Dani lebih kencang. Nina! Tukang ojek yang masih memakai jaket merahnya itu juga ikut memegangiku. Sedangkan laki-laki bersorban tampak sedang berdoa sembari memegangi tasbihnya. Mas, jangan lepasin aku, Mas. Tolong aku, Mas. Ucapku sembari menangis. Pegang, jangan sampai dilepas, perintah laki-laki bersorban itu. Pak Kiai, kekuatannya sangat kuat, Pak, ucap si tukang ojek dengan memegangi tanganku satunya. Aku tidak tahu lagi mereka bicara apa, karena badanku terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang meremukkan badanku. Meskipun begitu, aku berusaha keras untuk terus memegangi tangan Mas Dani dan tukang ojek. Aku tidak ingin berakhir sebagai tumbal. Aku tidak bisa mati seperti ini. Sesaat aku melihat laki-laki bersorban yang ternyata adalah seorang kiai itu. Sepertinya beliau sedang serius berdoa. Tapi tiba-tiba Pak Kiai itu terbatuk-batuk dengan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Pegang, terus, perintahnya dengan suara terbata-bata. Pada saat aku sudah hampir tidak bisa bertahan, akhirnya sesuatu yang menarik tubuhku pun menghilang. Digantikan dengan suara pintu dan jendela yang tertutup terbuka sendiri dengan kerasnya. Bukan hanya itu, terdengar suara erangan yang mengerikan dari arah dalam rumah. Erangan yang penuh dengan kemarahan. Akhirnya kami berempat mulai meninggalkan rumah Simbah. Sesaat aku menatap ke belakang untuk melihat rumah Simbah. Terlihat di sana Simbah dan ketiga anak kecil yang aku temui tadi berdiri melambai ke arahku. Bukan hanya itu, pocong yang mengerikan tadi pun juga seakan sedang menatapku. Tanpa sadar, aku melepaskan pegangan Mas Dani, dan pada saat itu aku kembali menatap ke depan untuk menghampiri mobil Mas Dani. Tanpa sengaja aku tersandung sesuatu. Aku pun terjungkal ke depan. Nin! Teriak Mas Dani. Aku pikir aku hanya tersandung seperti saat tadi di halaman belakang rumah Simbah dan bisa bangun kembali. Tapi rasanya badanku terasa nyeri dan perih. Sesaat aku menatap wajah Mas Dani yang sekarang sedang menghambur ke arahku. Wajahnya terlihat begitu panik. Pada saat Mas Dani menyentuh tubuhku yang masih tengkurap, aku merasa begitu kesakitan hingga memuntahkan darah segar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhku. Belakangan aku tahu bahwa saat aku terjatuh, aku menimpa bambu yang ujungnya runcing. Hingga bambu itu menusuk perutku hingga menembus ke punggung. Aku pun hanya mengingat hal-hal bahagia yang aku lalui bersama Mas Dani dan Arsya, anakku. Jaga Arsya, Mas. Malam ini aku duduk sendirian, ditemani oleh sunyi dan dinginnya malam. Terdengar suara lolongan anjing malam membuat malamku terasa mencekam. Mencekam untuk mereka, tidak untukku, karena sekarang aku bagian dari sesuatu yang dulu begitu aku takuti. Kutatap rumah Simbah yang masih tetap sama, kotor dan berdebu. Tapi sekarang rumah itu adalah tempatku tinggal. Entah sampai kapan aku akan terus berada di sini. Lalu pandanganku tertuju pada jendela besar yang kini terbuka lebar. Di sana terlihat mertuaku dan dua iparku yang tampak menyedihkan.
Terlihat tali tambang di leher mereka yang kini tampak patah, membuat kepala mereka teleng ke samping. Aku tertawa melihat mereka. Dendamku terbalaskan. Setidaknya mereka juga berakhir sama sepertiku. Tawaku berubah menjadi tangisan. Aku rindu suami dan anakku. Meskipun kadang aku menemui mereka, tapi hanya anakku yang bisa merasakan kehadiranku. Di sisi lain aku melihat Simbah yang duduk di kursi goyangnya. Di sampingnya tampak 3 anak kecil yang menjadi korban tumbal mertuaku. Mereka tampak sedang duduk bersimpuh dengan tali di kaki mereka. Sedangkan pocong yang menakutiku dulu terlihat berdiri tepat di bawah pohon pisang seberang rumah. Dia juga adalah korban tumbal mertuaku yang dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mas Dani. Sekarang aku lebih suka bersenandung dengan sosokku sekarang. Rambut panjang yang menjuntai hingga lutut, baju putih kusam, dan juga wajah penuh darah. Bauku busuk karena lubang yang ada di punggungku penuh dengan nanah dan belatung. Nah, itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Mengerikan ya? Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.